Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Harapan Ibu, semoga anak-anak semua sudah melaksanakan sholat duha dan membaca zikir pagi. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyaksikan video nanti, anak-anak mampu memahami tentang teks eksplanasi. Yuk kita simak videonya. Informasi penting dari teks eksplanasi. Nah anak-anak, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti teks tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Agar dapat dipahami dengan mudah, teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari 1. Pernyataan umum atau pembukaan. Bagian ini berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. 2. Deretan penjelas atau isi. Dari bagian ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. 3. Penutup atau kesimpulan yang berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Pada teks tersebut memiliki 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua, sedangkan paragraf ketiga merupakan simpulan atau penutup. Teks eksplanasi terdiri dari beberapa paragraf yang disusun menggunakan kalimat efektif. Nah, ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Iya, benar sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, dan menggunakan kata-kata baku. Kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu, informasi penting dari teks eksplanasi dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk diagram, seperti contoh yang sudah Ibu tampilkan. Yang kedua, dalam bentuk gambar seri, yaitu berisi gambar-gambar tentang apa yang akan disampaikan. Nah, anak-anak, selain dari teks bacaan, informasi penting juga dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Adapun langkah-langkah menemukan informasi dari teks yang didengar antara lain, yang pertama, dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, tuliskan informasi penting yang didengar dengan menggunakan kalimat efektif. Anak-anak, salah satu fenomena alam dalam teks eksplanasi yang sering kita temui adalah terjadinya siang dan malam.
Allah menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat dan siang hari sebagai waktu untuk bekerja. Semua ciptaan Allah termasuk langit dan bumi dan pergantian siang dan malam menjadi bukti dari kebesaran Allah dan kita wajib bersyukur atas ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 62 yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Waktu itu ibarat gudang tempat penyimpanan barang. Hendaknya kita memperhatikan keadaan diri masing-masing. Apa yang telah kita simpan pada siang hari? Apakah itu ibadah kita yang mengharapkan pahala dari Allah saja? Atau itu Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan? Atau zikrullah yang dapat mempererat timbangan kebaikan? Atau kita lewatkan hari-hari dengan tidur dan kemalasan? Bagaimana pula keadaannya ketika malam hari? Apakah engkau mengisi malam-malam dengan qiyam dan Quran? Atau kita lewatkan dengan sia-sia? Semoga setiap hari yang kita lewati benar-benar bisa kita manfaatkan untuk bekal akhirat kelak. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.